Assalamualaikum. Ini tontonan yang sedang viral tentang Mbak Najwa ya. Mari kita saksikan. Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Verdi Sambo. Mbak Najwa Shihab yang terhormat, Polri itu tidak anti kritik, namun kritikannya lebih fokus pada kasus pokok. Jangan melebar mengeneralisasi, seolah polisi Indonesia semuanya sama. Belajar lebih objektif, valid dan mengambil pembanding yang apple to apple sesuai dengan kasus dong. Yang nggak apple to apple itu siapa? Nah ini terbukti kan ya. Apa yang Anda bilang itu memproyeksikan diri Anda sendiri ya. Kalau Anda bilang nggak cerdas, nah ya statement Anda itu cukup cerdas enggak? Ya. Jadi jembatanilah kita untuk bersahabat dengan polisi. Justru jembatan itu jangan potong, jangan diputus. Ya. Rame. Najwa Shihab itu sedang memperbaiki citra polisi dengan caranya ya begitu. Ya, dengan mengkritisi, dan Kapolri bilang kritik ke polisi biar ada perbaikan. Kok Anda malah ini kejang-kejang sendiri sih? Mau Anda apa sih? Cari panggung, pansos. Anda apa sih? Ketua, apa sih? Kayaknya sahabat polisi harus evaluasi deh. Buat netizen yang bilang nggak level sama Najwa, nggak apa-apa. Satu pertanyaan gue, kalau negeri ini nggak ada polisi, gimana? Tawuran aja bawa buaya. Coba, Mbak Najwa bisa berbuat apa kalau nggak ada polisi di negeri ini? Mbak, kita nggak bilang bahwa kita nggak butuh polisi. Kita masyarakat butuh polisi kok, butuh. Tapi polisi yang benar-benar bisa mengayomi masyarakat dan menjadi contoh yang teladan untuk masyarakat. Paham ya? Kenapa? Karena polisi itu kan untuk masuk polisi butuh seleksi. Dan jangan sampai seleksi itu jadi buyar gara-gara ada oknum-oknum polisi yang tidak baik sehingga merusak citra dan marwah polisi ya. Dan gini ya Mbak, apa hubungannya level Anda dengan konteks kita nggak butuh polisi? Beda itu Mbak, beda. Jangan suka mengiring opini, katanya berintelektual. Harusnya bedakan. Yang kita membahas tentang Anda itu nggak level sama Mbak Nana. Ya iyalah beda, karena dari penampilan aja udah beda ya. Penampilan, wawasan ya, cara ngomong, dan pokoknya kita masyarakat awam udah ngerasa beda, auranya udah beda. Aura intelektual sama aura orang yang cari panggung itu beda gitu loh Mbak. Dan nggak ada kaitan bahwa kita nggak butuh polisi. Jangan kamu adu domba polisi sama masyarakat. Masyarakat tetap butuh polisi, tapi polisi yang benar-benar menjadi contoh dan teladan yang baik ya. Jadi kita nggak menyeluruh ya. Jadi jangan coba-coba deh Mbak memprovokasi keadaan. Kita masyarakat tetap butuh polisi. Tolong di underline ya, underline, masyarakat tetap butuh Iklan polisi. dulu bosku. Dengan pinjaman 10 juta rupiah, dengan jumlah pembayarannya hanya 10.021.031 rupiah. Pinjaman. Masyarakat tetap butuh polisi. Jadi jangan coba-coba Mbak mengiring opini. Di sini bahas Anda tidak level dengan Nana. Anda suruh Nana minta maaf untuk apa? Gue mau bilang ya sama kalian netizen yang nggak cerdas, yang suka teriak-teriakin polisi-polisi lain, Sambo kayak gitu. Kalian tuh bego. Yang bunuh siapa, yang diteriakin siapa gitu loh. Kok ya kalau dendam itu jangan kayak gitu. Ya dendam sama orangnya aja, siapa tersangkanya ya kan? Bukan sama polisinya, bukan sama, kasihan tahu yang baik-baik itu. Apalagi yang jabatannya, aduh maaf deh, kasihan banget. Nah, dan seharusnya nih Mbak ya, aku ngasih saran aja. Mbak kan sebagai sahabat polisi dan aku dengar adalah Ibu Bayangkari. Nah harusnya yang jadi contoh juga adalah Mbak sebagai Ibu Bayangkari dan sahabat polisi harus bersifat dan berpenampilan yang baik gitu loh. Ya sebenarnya tatoan nggak masalah gitu loh. Tapi emang ada ya Ibu Bayangkari tatoan terus pakai tank top terus berkoar-koar gitu? Di mana marwah suami Anda sebagai polisi gitu loh? Karena yang saya tahu ya, masyarakat awam tahu bahwa ibu-ibu Bayangkari itu adalah ibu-ibu yang terhormat dengan menjaga cara pakaian, tutur kata gitu loh Mbak. Paham ya sampai sini? Oke. Ketiga pejabat-pejabat ini yang kita tahu gaji lu tuh berapa, tunjangan lu tuh berapa, dan nggak matching
gaya hidup mewahnya dengan pendapatan mereka. Jadi kan wajar orang bertanya-tanya, halal nggak sih duit lo? Iya kan? Ya. Kalian nggak akan ngerti karena kalian itu aja mungkin gajinya masih di bawah UMR Jakarta. Jadi kalian tuh tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Nah, yang diwajibkan membayar pajak itu ya kayak gue gini yang penghasilannya tuh besar tiap tahun. Banyak loh kerja polisi yang tidak diapresiasi. Bukan tugas pokoknya, tetapi dihapus oleh sikap dan pemikiran Najwa yang subjektif, sinisme, dan tidak komprehensif. Kelihatan banget gak berkelas, gak Amin, paham dengan amin. apa yang dikatakan dan apa yang diucapkan Ibu Najwa Shihab. Jelas di situ Ibu Najwa Shihab mengatakan, sudah jelas dalam aturan Polri bahwa tidak boleh orang berpamer-pameran. Sewajarnya aja orang berpenampilan, apalagi seorang istri polisi, karena dapat disoroti. Ya benar juga Ibu Najwa Shihab. Emang berapa sih gaji polisi ya kan? Polisi jujur di Indonesia itu cuma 3 katanya. Polisi tidur. Polisi tidur, Polisi. patung polisi, sama Hugeng. Karena Jenderal Hugeng ini memang terkenal dengan kejujurannya. Dan betapa ia selalu berusaha keras menjaga supaya nggak ada konflik kepentingan yang dilanggar gitu. Saya yang betul-betul dibantu sama Ibu Najwa, ada lagi Bayangkari yang katanya istri polisi menyindir Ibu Najwa. Kamu belum rasakan ya bagaimana rasanya seandainya suami kamu menelantarkan lebih memilih pelakor. Dan di sini Ibu Najwa sangat membantu saya. Bantu men-speak up kasus kematian saudara saya yang dimana mati keadaan tragis di tangan polisi. Salam waras deh Bu, semoga kamu lihat konten saya Bu yang menyindir Ibu Najwa. Saya juga sebagai istri polisi membela Ibu Najwa Shihab. Benar kata beliau. Emang kenapa kalau dikritik? Tanpa Kapolri sendiri mengatakan dia mau dikritik. Nah kenapa gak terima? Hello, gak usah ini deh, gak usah terlalu vulgar deh buat kalian deh semua yang menyentil ataupun menyindir Ibu Najwa. Benar kok semua kata-kata beliau. Mulut beliau perwakilan dari rakyat Indonesia. Guys, Tengku Janjambela sebagai sahabat polisi mendesak kepada Najwa Shihab agar meminta maaf kepada polisi, kepada Polri, meminta maaflah kepada Polri dengan celotehan atau narasi yang disampaikan dan dana sumbang yang disampaikan oleh Mbak Najwa Shihab kepada Polri, segera minta maaf. Yang ngaku-ngaku sahabat polisi itu siapa sih? Yang bertato dan pakaian yang gak sopan dilihat di media. Aduh, ampun deh. Dengar ya kalian. Kalian itu baru sahabat polisi. Saya nih anak polisi. Abang-abang saya polisi dan sebagainya. Malu kalau ngelihat kelakuan polisi itu tidak sesuai dengan Tribrata dan Catur Prasetya. Nah, Tribrata Ingat itu ya. harus sesuai. Tribrata. Kalian jangan cuma mau ngebanggain polisi, tapi kelakuan kalian tidak membanggakan. Ngerti? Terutama kamu tuh perempuan. Bertato, tapi bahasa kamu tuh tidak mencerminkan seorang yang punya intelektual. Malu, tau nggak? Saya atas nama pribadi nggak setuju dengan kamu mengecam Najwa Shihab lah, apalah semuanya yang kamu pikir kamu yang paling pintar. Makanya kamu harus jaga juga dong. Kalau mau di sosial media, rapikan baju kamu. Jangan tuh bertato, ya. Malu-maluin, tau nggak? Siapa sih itu dia? Guys, tolong ya. Cari informasi soal dia. Saya akan cek dan lacak tuh orang. Semoga Anda tidak terlibat hukum ke depannya. Kalaupun terlibat hukum, jangan bicara kriminalisasi, oke? Najwa Shihab, ketika edukasi dianggap provokasi. Hey good people, be smart, okay? Sebetulnya apa sih yang salah dengan perkataan Kanana? Di sini ada kalimat jangan mau ditakut-takuti polisi. Betul lah, jangan mau. Kenapa jangan mau? Karena konotasinya takut itu nggak baik loh. Takut itu buruk menurut saya. Oh, Yang enggak. baik itu segan. Takut dengan segan berbeda ya. Ketika orang takut itu